warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Ya Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mukhtalafa wa amara bainakum bil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sudah menjadi pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang telah direbut oleh para penjajah mayoritasnya direbut para pejuang muslim seperti kiai, ustadz, dan para santri beserta tokoh agama yang lain. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan, semangat nasionalisme para pejuang Islam yang membuat kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan yang kita rasakan. Sehingga pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Nasionalisme dalam Perspektif Islam dan Pengamalannya. Sebagai rujukan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari godaan setan yang terkutuk.
namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ahmad Mustafa Al-Marwazi dalam kitab tafsirnya jilid 3 halaman 72 menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan untuk orang yang beriman agar mematuhi Allah dan mengamalkan Al-Quran serta mematuhi Rasul yang berkenan pada ulil amri, yang berkenan dengan pemerintah, para hakim, para ulama yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melepaskan masalah yang dihadapi. Jika kita mendalami makna tersebut, ayat ini adalah landasan untuk orang yang beriman agar hidup berbangsa-bangsa, bukan malah adu domba antar suku maupun agama yang akan membuat nasionalisme tiada. Kita sebagai warga nasionalisme, kita seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum, dan itu merupakan pengamalan dari hablum minan nas. Mari kita bangkit dan berdiri walau kita sedang terjajah dan tak tersadari. Kuatkan persatuan dan kebersamaan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangsa-bangsa akan tersungkur, rusak binasa apabila tidak ditopang dengan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, secara tidak kita sadari bangsa kita telah terjajah, meski bukan secara fisik tetapi secara ekonomi, intelektual, budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, menumpuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Inilah yang nampak pada pemberitaan. Maka sebagai solusinya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat-Nya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman.
Ma'asyiral hadirah rahimakumullah. Kata ikhwatun, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, adalah persaudaraan yang berganda. Pertama, karena dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya Allah melarang Islam untuk berpecah belah, membuat keonaran antar suku, bangsa maupun agama. Dengan demikian hadirin, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membentuk warga nasionalisme, kita seharusnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi agar negara kita menjadi tentram dan damai. Hadirin, sebagai akhir dari syarahan kami, maka terimalah syair dari kami. Dari yakin kita teguh, hati ikhlas dengan penuh, karena karunia-Mu wahai Tuhanku. Indonesia merdeka, syukur kita panjatkan, berkat perjuangan santri dan ulama terus merdeka. Merdeka! Indonesia adalah negara nasionalisme dengan berbagai macam keberagamannya. Dengan membentuk nasionalisme, maka jadilah pemuda yang taat pada agama, nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.